remaja tuh pasti ada, kalau bahasa sekarang denial ya mulai ya, denial tentang organisasi sama akademik. Untuk kalian sendiri, kalian prefer kemana? Atau mungkin balance, atau mungkin harus yang mana dulu nih kira-kira yang awal? Kalau dari aku sih sebenarnya akademik dulu ya. Iya, karena yang ya tujuan sekolah itu apa ya, mendapat nilai, cita-cita bisa tercapai. Itu cita-cita bisa tercapai kan sekarang kalau pakai rapot kan harus juga ngejar nilainya itu. Iya betul. Ya pinter-pinterlah bagi waktu. Kalau mau rapat ya tolong jangan diambil itu jam pelajarannya. Soalnya biasanya kalau saya rapat itu kalau nggak di waktu istirahat, kalau memang rapatnya hanya membahas kayak sekilas dari gambaran proker yang akan kita kerjakan, itu mungkin waktu istirahat 15 menit cukup, 30 menit cukup. Tapi kalau udah mepet banget buat hari H, itu di luar jam sekolah, jadi saat pulang sekolah gitu. Kalau dari Sultan sendiri? Kalau dari aku sama sih, akademik juga. Soalnya akademik kan ya cukup lumayan penting dalam berpendidikan ini. Oke, berarti gimana pun, walaupun kalian jadi ketua OSIS, walaupun kalian jadi ketua ekstrakurikuler, akademik itu akan tetap jadi prioritas utama kita. Karena juga kita harus ada masa depan lain yang harus kita kejar gitu. Oke. Di sini proses organisasi sebagai penunjang untuk gimana sih cara kita berpendidikan ke depannya, dengan cara sikap menghadapi orang dan lain sebagainya. Belajar soft skill lah ya Soft di organisasi itu sendiri. Oke, lanjut lagi nih Fula. Buat kita kan udah tahu ya, yang antara organisasi versus akademik kan pasti penting akademik dulu untuk menunjang kita pendidikan ke depannya. Nah, untuk yang dari organisasi ini, kita pasti tahu kan, ada proker. Banyak banget sih tentunya prokernya. Yang paling menantang dan mungkin yang paling easy itu apa sih? Mungkin kita pengen dengar juga nih. Dari siapa dulu? Bunga boleh. Kalau dari saya yang paling berat itu pastinya HUT sekolah. Relate? Bener sih. Kenapa tuh? Karena kemarin itu barusan kemarin juga kan semaga HUT, dan itu persiapan kita itu minim banget dalam artian waktu segala macam itu dikit banget. Itu pun kepotong ini banyak kegiatan juga. Pertama kita ada studi kampus, jadi ya nggak mungkin kan kita studi kampus masih mikir buat HUT. Tapi pasti kepikiran dong sebagai ketua OSIS. Iya, padahal itu udah sebelum jauh-jauh 3 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya tuh udah ada rancangan. Cuman namanya pengajuan kan ada revisi juga, jadi beberapa kali revisi terus ketabrak sama studi kampus, terus ada acara Hari Kartini, ada Diknas. Itu aja Diknas sama Hari Kartini itu aku gabung di saat tanggal 2 Mei. Soalnya langsung dikolaborasi gitu ya. Iya. Enggak ngatasi. Aku taruh di Hari Kartininya enggak cukup waktunya. Jadi sekalian aja lah gabung di Hari Diknas. Soalnya emang kalau event besar tuh pasti proposal nggak akan tuh langsung diterima, pasti revisi berkali-kali. Nanti belum lagi kita di lapangannya tuh kayak gimana, terus anggarannya gimana. Kita juga kan sebagai itu juga harus bantu bendahara gimana caranya mengelola anggaran ini segini sekian gitu. Jadi itu yang Kalau dari aku sama sih HUT, soalnya kan itu salah satu hari spesial buat SMA lah. Ya jadi itu lumayan yang effort banget HUT ya. Dan kadang itu berhasil atau tidaknya OSIS itu dilihat dari eventnya HUT itu sendiri sama siswa itu. Ya, terus gimana tuh? Kan itu juga banyak event, jadi kita butuh meluangkan waktu yang lebih banyak. Pas itu juga di SMA aku juga sampai malam, pokoknya sampai nginep di sekolah lah. Oh iya? Sampai nginep ya? Iya, makanya itu sangat menantang sih. Sama aku respect sama anggota-anggota juga yang udah mau meluangkan waktunya. Respect sama ketua OSISnya, respect sama anggotanya ya. Karena kadang itu ketua OSIS punya beban yang berat, tapi justru gak ada nih yang merhatiin, soalnya terlalu merhatiin anggotanya yang lainnya. Dan pasti nanti kalau ada berhasil eventnya atau mungkin gagal, nanti yang kena ketua OSIS. Yang pertama pasti ketua OSISnya. Kalau kita sukses, yang lain seneng. Tapi kalau kita gagal, ya kita dicaci maki. Siap mental di awal ya guys, seperti tadi yang kita bilang. Oke,
Selain kalian jadi ketua OSIS nih di sekolah kalian sendiri, tentunya di Kabupaten Tuban di Jawa Timur ini kan ada salah satu komunitas atau organisasi yang memang perkumpulan ketua OSIS. Nah, kalian kan juga masuk nih di HIMO. Terus gimana sih cara kalian untuk membagi waktu kalau misalkan di eventnya HIMO itu ada event dan sedangkan di sekolah kalian itu juga ada proker yang harus kalian kerjakan? Tentunya kita juga harus menyamain jadwal dari sekolah satu dan sekolah lainnya. Soalnya kita kan juga sekolahnya tuh jauh-jauh ya, satu kabupaten Tuban, kumpulnya juga susah. Jadi memang kemarin kita dilantik dan di diklat itu di mana? Di SMA Aluda. Iya, di SMA Aluda. Habis itu kita langsung nyusun proker juga kan. Langsung nyusun. Nah, salah satu prokernya ya ini podcast. Yang terus kita kan tahu ya dari awal membagi waktu itu dari orang sibuk-sibuk gini ya Fle ya, pasti kan susah banget. Respect sih untuk anak HIMO Kabupaten Tuban bisa memanage waktunya dengan baik, organisasi, akademik juga. Tapi buat teman-teman nih, pasti ada nggak sih yang sama kayak aku pengen nanya, HIMO tuh sebenarnya apa sih? Dan gimana kok ada HIMO di sini? Terus HIMO tuh ngapain aja? Bisa diceritain sedikit gitu mungkin? HIMO itu suatu organisasi perkumpulan ketua OSIS seluruh kabupaten di Jawa Timur. Nah, itu ya di Tuban, Jawa Timur juga ada. Timur juga ada. Itu jadi semua sekolah negeri maupun swasta itu dikumpulkan ketua OSISnya untuk melaksanakan program kerja. Ya, fungsinya juga agar kita juga terjalin antara ketua OSIS satu dan yang lainnya, terus bisa sharing-sharing juga kan. Ya, Yang intinya mempererat tali persaudaraan lah. Oke, kembali lagi untuk pembahasan di akademik nih. ya. Kalian tuh punya nggak sih kayak life hack atau tips and triknya buat teman-teman sama organisasi di rumah? Gimana cara kalian untuk belajar dan mengejar nilai akademik kalian gitu? Kalau dari saya perbanyak ikut les-les sih, sama apa? Kan di sekarang juga media sosial banyak ya. Nah itu kita bisa belajar dari situ juga, jadi lebih mudah untuk belajar tentang hal-hal yang ingin kita tahu. Kalau Kak Ustan sendiri biasanya kalau di medsos dari mana tuh? IG, TikTok, Lebih seringnya? Lebih sering ke YouTube sih. Soalnya YouTube kan, ya? YouTube itu lebih jelas. lebih rinci Ya, guys. betul. Sekarang nggak jalan juga sih, ada banyak yang edukasi di TikTok. Ini kan ada live di TikTok ya biasa. Tapi yang baca kodam ya guys, itu beda lagi ya. Ini yang tentang edukasi gimana matematika biasanya ada tuh di live TikTok. Kalau dari teman sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, aku tipikal orang yang nggak suka bimbel sebenarnya. Oh, berarti belajarnya tuh lebih belajar sendiri ya? Iya, lebih belajar sendiri dan pakai HP pun saya jarang pakai lihat pelajaran di YouTube, itu jarang. Jadi ya kalau mau buka buku ya belajar sendiri sama telepon keluarga, sama telepon mas minta bantuin gitu. Soalnya kalau bimbel juga itu aku bukan bimbel pelajaran, lebih ke kursusnya itu tadi. Kalau boleh tahu, kamu sendiri itu kursus apa sih? Apa yang sedang kamu dalami untuk saat ini? Conversation sama TOEFL. Oh, Iya. belajar TOEFL ya? TOEFL-nya, Belum itu apa? Belum sempat masuk TOEFL dari conversation. Nanti baru masuk TOEFL. Keren ya teman-teman ya. Mungkin kalian kalau mau sharing-sharing ya sama Kak Bunga, sama Kak Sultan itu boleh guys. Nah, organisasi tentang akademik, wah keren parah nih. Oke, ini kan Bunga dari SMA 3, Sultan dari SMA 5. Tentunya kalian kan memimpin organisasi di mana lingkungannya berbeda-beda dan kalian pasti punya nih standar keberhasilan masing-masing untuk organisasi yang kalian pimpin. Untuk Bunga sendiri standarnya gimana? Oke, mungkin kalau dari saya itu ada dua hal. Yang pertama adalah Bapak Ibu Guru. Kalau Bapak Ibu Guru setuju dan Bapak Ibu Guru enjoy dengan kegiatan yang telah kita laksanakan, itu aku udah seneng banget. Soalnya gimana pun Bapak Ibu Guru adalah orang tua kita yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu supporting, enjoy dalam Menjalankan kegiatan, iya, kegiatan kita, contohnya class meeting, terus ikut serta dalam perayaan Hari Guru dan Dan tadi lain. juga HUT tadi. HUT, iya. Yang paling kan crucial gitu. Iya, soalnya
teman-teman juga mungkin kalau nggak ada gue star juga, waduh kok nggak ada gue star. Tapi kalau gue starnya nggak begitu terkenal ya ngeluh juga kan. Tapi alhamdulillahnya kemarin itu teman-teman udah pada suka semua, dan itu kayak lega banget gitu aku, kayak alhamdulillah ya Allah gitu. Jadi penting nih guys, supporting dari kalian, Betul. kalian enjoy sama kitanya itu penting banget. Iya penting banget. Kalau dari Stan sendiri gimana? Kalau dari saya sama aja sih. Lebih dari ke teman, misalkan teman-teman suka, yang OSIS juga pasti juga senang gitu. Misalkan Panitianya juga kan, gitu. maksudnya bangga jadi panitia. Sudah kerja keras, sudah effort dari Iya. awal, nyusun rencana itu enggak cuma sedetik 2 detik selesai, Iya. kan enggak, pasti banyak banget crucial dari akses dan lain-lain. Ini informasi penting sih buat teman-teman di rumah, karena kan Pastinya. biasanya siswa-siswa tuh cuman bisa ngejudge kita ketika di lapangan aja, padahal di belakang itu kita tuh udah melewati rangkaian proses yang sangat panjang sekali, udah ada banyak pertimbangan untuk event-event yang akan kita lakukan itu. Jadi kalian harus sangat mensupport OSIS yang ada di sekolah kalian. Pasti Vula juga merasakan demikian. Oh, iya dong. Semua juga merasakan. Oke nih, dari kita tadi bincang-bincang ya Vula ya, pasti adik-adik di rumah mungkin atau teman-teman kita semua, bapak ibu dan lain-lain tahu suka duka OSIS bagaimana, di HIMO bagaimana. Apa yang kalian Iya. rasain juga selama ini. Ada yang mungkin pengen banget dari podcast ini, pengen banget ikut OSIS. Ada yang mungkin "Oh, kok takut ya, ada suka dukanya berat banget ya." Itu nggak apa teman-teman, kita mau Pasti tahu ada nih, jalan iya. keluar. Mau tahu juga dari Kak Sultan dan Kak Bunga, ada nasihat apa nih buat adik-adik dan teman-teman mungkin yang mau ikut OSIS atau yang sudah menjalani OSIS juga? Iya, Gimana? buat teman-teman yang belum pernah menjalankan OSIS atau belum pernah bergabung sama organisasi siswa intersekolah, join aja nggak apa-apa. Pengalaman kalian itu diasah di sana, kemudian mental kalian juga, tanggung jawab kalian, kejujuran, kedisiplinan, lain-lain itu. Jadi OSIS itu banyak banget untungnya buat kalian. Apalagi nanti kalau dapat sertifikat juga kan bisa dipakai buat pendidikan selanjutnya. Itu sih mungkin kalau dari aku. Kemudian untuk adik kelasku sih yang sekarang jadi OSIS, nanti kalau kalian pengen jadi ketua OSIS, tolong jadi ketua OSIS yang adil, tanggung jawab, jujur, dan selalu berpikir positif. Itu aja. Kalau dari Kalau dari aku berani mencoba hal baru lah. Karena misalkan kita cuma di zona itu saja, kita nggak akan berkembang. Kita harus berani mencoba untuk keluar ke zona nyaman kita. Kita bisa tahu hal apa yang belum kita bisa, hal apa yang kemampuan kita itu sebenarnya. Gitu. Batas kemampuan Batas ya. kemampuan, ya. Oke, buat teman-teman be brave ya teman-teman. Jadi awal kita harus berani pikir positif dan lain-lain itu nanti dilakukan setelah kita berani mencoba ya Vula ya. Karena emang apa yang kita dapatkan selama masuk di organisasi ini banyak banget nih guys. Karena soft skill yang mungkin gak kalian dapetin di dalam kelas, kalian bisa dapetin nih di organisasi kalian. Dan juga tentunya menambah relasi kan di organisasi itu sendiri. Dan tadi kita review kembali nih kata-kata dari Sultan ya. Leadership is action, not position. Jadi menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya dilihat dari jabatannya saja, tetapi juga kita lihat bagaimana dampaknya untuk lingkungan sekitar. Kalau mungkin dari kalian berdua ini ada harapan-harapan nggak untuk diri kalian sendiri, untuk sekolah kalian? Untuk HIMO juga. Iya. Untuk harapan kedepannya, ya semoga semakin baik, semoga semakin maju ke depannya dan bisa menginovasi Lebih upgrade gitu. Ya, Tidak mengikuti yang tahun-tahun sebelumnya. betul. Gitu. Ya, mungkin itu. Kalau dari aku, buat diriku sendiri ya, teruslah bersikap baik sama siapapun. Jangan pernah sombong atas jabatan yang telah kita dapatkan. Kemudian fokus sama tujuanmu menjadi ketua OSIS itu buat apa. Dan pengalaman-pengalaman yang didapat ya jangan disimpan sendiri, dibagikan sama ke teman-teman yang lain. Itu yang buat diriku sendiri. Dan harapannya buat sekolahku nanti, semoga menjadi sekolah yang lebih baik dan hebat lah, Oke. mencetak generasi muda yang berprestasi juga.
Intinya harapan kita semua pasti baik-baik ya Fula ya. Yang terpenting buat OSIS, HIMO, dan Kabupaten Tuban, the next one's country given to you, but next what you given for your country. Kita harus ada action, harus ada keberanian, dan pastinya selalu berpikir positif. Oke guys, kayaknya ini kita udah ngobrol terlalu Wow. banyak ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dan juga Suka-dukanya iya banyak. yang bisa kita ambil dari ketua OSIS keren kita ini. Mungkin dari teman-teman pasti ada nih kisah inspiratif tersendiri, suka duka yang menjadi organisasi. Boleh banget tuh kalian ceritain di kolom komentar. Kalian juga bisa sharing video ini ke teman-teman, keluarga, sahabat, atau teman-teman kalian di sekolah ya teman-teman. Buat relasi aja dan buat pengetahuan untuk gimana sih ketua OSIS, gimana sih di HIMO Kabupaten Tuban. Mungkin next kita bisa collab lagi ya. Sama HIMO. Mungkin kita bisa membahas tentang ada apa sih dalam HIMO itu sendiri kita. Karena banyak ya Iya. sepertinya yang belum tahu tentang HIMO itu sendiri apa. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, tetap nantikan special edition kita bersama HIMO selanjutnya. Oke teman-teman, aku Reksi Hormati Syarin dari SMA Negeri 2 Tuban. Aku Fula Hansa dari SMA 1 Tuban. Saya Muhammad Sutamalik Ibrahim dari SMA Negeri 5 Tuban. Dan saya Bunga Unggul Kemalazari dari SMA Negeri 3 Tuban. Si Perda Tuban, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan. Rapat. Kami berempat undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah.